Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya membuat heading di dalam bahasa Arab. Heading itu gampangnya nanti kalau headingnya sudah kita format ini ya, di stylus ini sudah kita format headingnya, kita sesuaikan, maka dia akan bisa menampakkan yang namanya navigation pane. Untuk memudahkan pemahaman, saya coba contohkan di tulisan ini. Saya punya buku ini, pengantar tafsir ayat muamal, ini saya tulis baru dapat 102 halamannya, belum banyak, baru separuhnya kurang lebih. Ini kan halamannya ada 100 nih paling enggak kan. Kalau saya mau misalkan saya nulis di sini baru 4 bab ini. Ini pengantar tafsir ayat muamalah di bab 1, saya ingin misalkan ke bab 3. Kalau saya ingin ke bab 3, saya harus nyekrol tuh sampai bawah ya kan. Mana tuh bab 3, lama sekali carinya gitu. Atau saya mau cari ke subbab tertentu, misalkan syarat dan etika penafsiran, syarat mufasir, saya kan harus nyekrol ke atas ke bawah untuk tahu syarat mufasir itu. Maka ini sangat merepotkan sekali. Jadi kalau saya scroll, repot nyarinya. Tapi saya bisa pakai navigation pane dengan cara view, kemudian navigation pane ini saya checklist, saya hidupkan, maka dia akan muncul panel navigasi ini. Jadi kita dimudahkan untuk menuju satu bab atau subbab atau sub-subbab tertentu tanpa harus scroll atas scroll bawah terlalu lama. Misalkan saya dari bab 1 tadi ya, ingin langsung ke bab 3 tentang tafsir utang piutang, masuk sini bisa. Atau ke subbab tertentu, misalkan subbab tentang aspek hukum dari ayat transaksi riba ini. Nah ini langsung bisa. Ini saya buka begini ya, klik, ini nanti akan ada subbabnya di bawahnya. Jadi bab 4, subbab 4 bagian 1, subbab 4 bagian 2, 4 bagian 3, bawahnya ada subbab. Masuk 4 ini maksudnya bab 4, 3 ini dia sub dari 4.3 ini, 1 ini bagian 1. Nah misalkan gitu. Saya mau masuk ke perbedaan bagi hasil dan bunga misalkan. Nah ini langsung dibawa ke sini. Nah, nggak usah perlu scroll atas scroll bawah. Begitu seterusnya, bahkan sampai akhir pun juga bisa. Nah gitu ya. Ini membantu sekali kalau kita nulisnya banyak tuh. Kalau nulis skripsi, tesis, disertasi, nulis disertasi sampai 500 halaman misalkan. Kalau main scroll atas bawah kan capek. Tapi kita bisa menggunakan bantuan heading ini untuk nanti melahirkan navigation pane. Jadi kalau headingnya belum kita buat ini ya, navigation pane-nya tidak akan muncul. Kita checklist kayak gini juga, nah dia tidak akan muncul. Kita kembali ke yang Arab nih. Ini saya belum buat headingnya, maka kalau saya view navigation pane ini tidak akan muncul ya. Kita tetap harus nyekrol ke bawah. Ini contoh dari proposal tesis saya ketika di pasca sarjana dulu. Saya tulis dengan bahasa Arab tesis saya. Ini cuma 22 halaman. Dikit banget itu. Kalau cuma nyekrol gini mah, tapi juga capek juga. Misalkan saya mau masuk ke sub pembahasan tentang metodologi yang saya pakai dalam tesis ini, saya harus nyekrol ke bawah, saya cari metodologi. Kan lama tuh. Mana metodologi ini? Nggak ketemu-temu. Itor Fikri, manhajiatul bahasa, ini metodologinya baru ketemu. Tapi kalau saya pakai navigation pane, pakai heading, dia langsung bisa klik langsung sampai ke sini langsung. Nah heading yang di atas ini ya, gampangannya heading itu cetakan kita atau shortcut kita untuk mencetak satu bab tertentu menjadi satu pola tertentu gitu. Jadi di dalam pembuatan heading itu kita perlu paham yang ada namanya satu bab. Nah ini bab. Kemudian ada subbab di bawahnya bab. 1.1 itu berarti 1 ini bab 1, subbabnya 1, bagian 1. Khalfiyat bahas, jadi latar belakang. Kemudian ini nanti bisa nganak lagi dari 1.1 ini. Dari subbab ini nanti bisa beranak jadi subbab. Jadi 1 berarti. Seterusnya sampai bawah. Kalau di dalam penulisan karya ilmiah yang muktabar seperti itu ya. Jadi ada bab, subbab dan sub-subbab. Dalam bahasa Arab itu ada bab,
kemudian ada mabahas, kemudian ada matlab. Nah itu kalau tidak kita urutkan hierarkisnya itu repot kita nanti. Nah heading itu adalah untuk mencetak, kalau bab ya dia di bab, subbab ya dia di subbab, subbab ya dia di subbab. Baik, kita langsung aja. Ini heading ini di atas ini di bagian styles ini. Home kemudian styles. Ini kalau saya taruh kursor saya di sini, klik gitu ya. Kemudian saya arahkan kursor ini ke heading tertentu, maka yang letak kedip-kedip kursor ini dia akan mengikuti headingnya. Saya sorot ke heading 1 ya. Nah, dia akan mengikuti pola headingnya. Heading 2, heading 3, terus seterusnya. Normal dan lain-lain. Nah, gitu. Saya ingin ada 3 heading di dalam proposal tesis saya ini. Maka saya harus mengatur adanya 3 heading. Heading 1 sebelum kita terapkan di bab awal, kita modifikasi dulu. Kita sorot gini ya, kemudian kita modify. Ini namanya boleh kita ubah heading apa, misalkan nama apa yang kita suka, boleh untuk memudahkan saja. Skripsi fix, skripsi fix 1, skripsi fix 2, skripsi fix gitu. Nggak habis-habis. Nah formattingnya ini karena kita pakai tradisional Arabic ya, kita ganti tradisional Arabic. Kemudian kalau bab itu berarti fontnya sekitar 24 kalau yang bahasa Arab, 24. Kemudian font colornya kita ganti automatic yang hitam ya, ini Latin sudah. Kemudian masuk ke format yang di pojok, klik format. Di sini ada penyesuaian banyak nih, dari font, paragraf, tab, border, language, frame, numbering, shortcut key, text effect dan lainnya. Ini bisa kita sesuaikan. Yang paling penting kita sesuaikan paling tidak 2 ya, paragraf dan font. Kita ambil font saja, nanti teman-teman bisa latihan yang lainnya diteruskan sampai bawah. Font ini kita samakan, dia kan udah tradisional Arabic nih, tapi kita mau bold, dia tebal, kasih aja tebal sini. Nah ini sampelnya kayak gini jadi tebal. Kemudian kompleks scriptnya ini juga kita ganti tradisional Arabic. Ya, tradisional Arabic. Kemudian regulernya ganti bold, size-nya disesuaikan 24 karena dia bab 1. Yang lainnya default saja, kemudian oke. Sudah, kita oke. Ya, heading 1 ini sudah jadi nih. Heading 1 sudah jadi, sudah kita format tadi ya. Nah, kita bisa terapkan ini ke heading 1. Jadi babul awal muqaddimah ini taruh di heading 1. Tapi hati-hati teman-teman, kalau muqaddimahnya di bawah, harusnya di dalam navigation pane dia 1 garis. Ini ya, misalkan saya contohkan yang ini tadi. Navigation pane, ini 1 garis. Bab 1, kemudian isinya apa? Pengantar tafsir ayat muamalah gitu. Jadi bukan bab 1 di bawahnya pengantar tafsir, enggak, tapi satu garis. Bab 1 pengantar tafsir muamalat. Kalau modelnya begini kayak bahasa Arab ini, nanti hasilnya di bawah. Jadi babul awal, bawahnya muqaddimah, kan jelek. Caranya gimana? Ini kita naikkan ke atas dulu muqaddimahnya. Kita big space ya, bawa ke atas. Nah, gitu. Kemudian shift enter. Shift enter. Dah. Nah, ini kita bisa blok aja. Kita blok, kemudian home, kembali ke heading, kasih ke heading 1. Nah, klik kanan, kemudian update heading 1 to match selection. Jadi sesuaikan heading 1 ini ke bagian yang kita pilih. Kita klik. Nah, dia sudah. Dan di sini juga muncul di navigation-nya babul awal al muqaddimah. Jadi muqaddimahnya nggak di bawah tapi di samping sini. Dengan cara apa? Kita undurkan gini tadi ya, kemudian shift enter. Nah, shift enter. Kalau kita enter, maka dia di sini akan turun ke bawah babul awal muqaddimah. Jadinya jelek nanti. Itu heading 1. Nah, sekarang kita scanning lagi sampai bawah, kita sesuaikan untuk heading berikutnya. Ini yang bab ya, ini yang bab sudah. Sekarang kita headingkan yang subbab. Yang ini subbab. Nah, kita mau kasih ini heading 2. Oke. Sebelum kita ngasih heading 2, kita sesuaikan dulu heading 2-nya. Ini kan masih kayak gitu nih fontnya, masih acak-acakan ya. Kita klik kanan, kemudian modify. Heading 2. Sesuaikan fontnya tradisional Arabic, kemudian fontnya karena dia subbab ya, tidak sebesar
bab kasih 18 misalkan. Kemudian colornya hitam, Latin bener, formatnya font, kemudian ini tradisional Arabic bold ya, dia masih bold 18 fontnya. Scriptnya juga sesuaikan sekalian, tradisional Arabic bold, kemudian di sini 18. Ya, sudah, kita oke. Di sini kita oke juga, heading 2 oke ya, oke. Nah, ini ada heading 1, ada heading 2. Ini jangan kita masukkan ke heading 1, tapi masukkan ke heading 2. Caranya gampang. Kursor kita taruh aja di sini, di kedip-kedip itu di bagian khalfiyatul bahs. Kemudian heading 2-nya kita arahkan ke heading 2, kemudian klik kanan update heading 2 to match selection. Jadi sesuaikan heading 2 ke bagian yang kita pilih. Klik. Nah, dia sudah masuk ke heading 2. Cirinya kalau sebuah kata kalimat itu sudah masuk heading apa? Ini ada panahnya gini tuh. Sini samping. Ini bisa kita tutup. Semua paragraf yang di bawahnya bisa kita tutup. Bisa kita buka juga. Nah, itu juga dengan mukadimah. Berarti kalau kita tutup semua di bawahnya hilang. Nah, hilang semua. Karena ketutup. Kalau saya buka semuanya baru kelihatan. Gitu ya. Nah, hierarkisnya jelas. Baik, sudah. Kemudian tapi kan belum selesai nih, baru 1.1 khalfiyatul bahs. Saya mau masukkan subbabnya saya mau heading semua ke heading 2. Maka saya scroll ke bawah. Heading 2. Subbab 2 ini 2.1 muskilatul bahas sama arahkan ke heading 2. Kemudian update heading 2 to match selection. Nah, dia udah muncul di sini muskilatul bahas. Heading 2 ya. Lanjut 3 ini ahdaful bahas juga kasih ke heading 2, update heading 2 to match selection. Lagi terus 4 gitu, heading 2 update lagi, terus bawahnya ini mau saya bikin subbab juga bisa, tapi enggak usah aja, subbabnya di tempat lain aja nanti. Terus nah, kelima Itor Fikri, ini saya masukkan heading 2, saya taruh sini, kemudian heading 2 update heading 2 to match selection. Turunin lagi manhajatul bahas, ini masuk heading 2 berarti ya, taruh sini kursornya, kemudian heading 2 update. Di bawahnya ini ada subbab, jadi kan 6.1 ada 1, 6, 1 gitu. Ini subbab dari subbab dari subbab ke 6.1. Nah, ini berarti saya masukin heading 3 nih. Saya mau ini heading 3, tapi heading 3 kan saya belum update, diupdate dulu, modify. Heading 3 tradisional Arabic sama kayak tadi, samain aja ya, 18 misalkan. Kemudian warnanya hitam, formatnya, fontnya kita ubah tradisional Arabic bold 18, tradisional Arabic lagi, regulernya kita ganti bold, ini kita kasih 18. Ini nanti kita sesuaikan dengan ketentuan kepenulisan skripsi maupun tesis ya, buku panduannya gimana tinggal kita ikuti. Oke, kemudian oke. Nah, taruh di sini, kemudian heading 3 kita klik kanan, kemudian update heading 3 to match selection. Taruh ini di heading 3. Udah ya, 161. Lagi 261, ini masukkan ke heading 3, klik kanan, update. Bawahnya lagi, ini masih subbab, taruh sini, kemudian heading 3, update. Lagi masih ini subbab, heading 3, klik kanan, update. Masuk ke 5 masih subbab ya, heading 3, kemudian update. Subbabnya banyak banget. Nah, yang ke-6 ini udah ke-7 ya, berarti dia masuknya subbab, headingnya heading 2 berarti. Heading 2 update. Nah, sudah selesai, 7 sudah selesai, ini habis. Baik. Nah, kita sudah bikin heading ini sampai bawah ini. Nah, enak ini nanti. Jadi kalau kita mau ke Dirasat Sabiqah misalkan, tinggal klik aja langsung di bawah.
kemudian Nau'ul Bahas, klik langsung di bawah kita situ. Kemudian kita mau khalfiyat, masuk langsung di bawah. Nanti misalkan ganti bab lagi ya masukkan ke heading 1, bab 2, heading 1 gitu. Nah teman-teman sekalian, kalau sudah kita heading kayak gini, efeknya apa? Efeknya adalah di pembuatan, selain ini ya, selain langsung ke lokasi gini, itu juga berefek ke mudahnya kita dalam membuat daftar isi. Misalkan ini saya sisipkan satu halaman baru untuk daftar isi, insert page ya, kemudian blank page. Atas ini saya kasih satu halaman baru untuk daftar isi ya, gini kan, daftar isi, atau bahasa Arabnya al-muhtawiyat ya, al-muhtawiyat. Ini masukin juga nih ke heading 1, home, heading 1 ya kan. Dah, jadi masuk sini al-muhtawiyat. Sudah, saya turunkan ke bawah kan, enter gini. Nah ini kalau kita bikin daftar isi kan ditulis dulu nih babul awal, titik-titik ditulis, kemudian kita kasih titik-titik, kemudian kita cek halamannya satu-satu gitu kan. Tapi kalau udah kita kasih heading kayak gini, navigation pane sudah muncul, langsung saja pakai references, klik references, kemudian tabel of content, kita klik, pilih yang automatic table 1, klik situ. Iya, ini sudah muncul daftar isinya langsung tanpa harus kita cek halamannya satu-satu. Tapi ini kan masih di kiri ya, kita ganti aja ke kanan, gampang aja, tinggal di blok semuanya, kemudian home, geser ini ke kanan, right to left, text directionnya kita ganti. Nah konten ini kita hapus saja, kita nggak butuh teks ini ya, kita hapus. Kemudian fontnya kita sesuaikan, tradisional Arabic, tinggal ganti di font tradisional Arabic. Kemudian buku panduan skripsi kita berapa mintanya fontnya, kalau misalkan minta 16 misalkan, nah sudah 16 ini ya, jadi sudah kelihatan tuh, kita nggak perlu ngecek satu-satu halaman ya. Misalkan Tor Fikri ada di halaman 13, kita scroll sampai halaman 13, balik lagi ke atas, taruh 13 di sini, kan repot. Ini sudah otomatis semua, nah, berapapun halamannya nanti daftar isinya terbuat secara otomatis dan rapi itu. Nah, navigation pane-nya bisa kita munculkan di sini kalau kita mau OTW langsung ke ininya, ke lokasi ya. Nah, di sini juga ada panahnya, kita bisa tutup nih, misalkan babul awal kita tutup, hilang semua. Kita buka, dalamnya ada ini. Yang beranak dia ada panahnya. Manhajatul Bahas ini kan tadi subbab, tapi dia punya subbab yang jumlahnya 5 ini bisa kita tutup. Nah, langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah kalau kita mau tahu isinya, dari yang 6 ada panahnya ini, kita buka 6. Nah gitu. Jadi teman-teman sekalian, jadi ini adalah pembuatan daftar isi otomatis sekaligus heading, sekaligus memunculkan navigation pane di dalam Microsoft Word yang berbahasa Arab. Mudah saja. Misalkan ini kok masih ke pojok sini ya, kita tinggal sesuaikan aja ini, center atau kanan atau kiri, sesuai dengan panduan skripsi yang akan kita buat. Itu, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.